Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Mengapa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mencabut gugatan sebesar 5 triliun rupiah kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan kini berencana menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil? Kami akan langsung menanyakannya kepada kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi. Selamat malam, Pak Hendra. Pak Hendra, Anda mencabut gugatan perdata terhadap Menko Polhukam karena mengatakan Menko Polhukam orang yang baik, kemudian Mahfud juga membela dengan sejumlah keterangan yang positif terhadap Al Zaitun. Nah, artinya gugatan fitnah yang menjadi dasar gugatan ini tidak ada ya, Pak, berarti ya? Ya, betul. Jadi klien tidak kami merasa difitnah begitu? Klien kami menyampaikan bahwa Pak Mahfud MD ini adalah orang yang baik. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa Pak Mahfud dengan Pak Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang MP ini adalah satu alma mater di alumni. Kemudian dan ada hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan sehingga gugatan apa yang sudah kami persiapkan tentunya ini dipertimbangkan kembali supaya pada saat ini dicabut. Kemudian ada pihak yang lain yang dimintakan oleh klien kami untuk digugat ya, karena menurut kami juga ini hal yang sah saja dan memang mendasar karena tentunya ada dasar-dasar. Baik, tapi Pak Hendra, kami ingin tahu sebenarnya fitnah yang dimaksud sebelumnya itu fitnah apa sehingga Anda kemudian menggugat Menko Polhukam? Oh ya, baik. Berkait dengan Prof Mahfud ini, kita melihat dari berbagai pendapatnya atau statement-statementnya, sekali waktu dia menyampaikan klien kami atau Pondok Pesantren Al Zaitun ini berkait dengan NII. Sekali waktu lagi dia menyampaikan bahwa itu tidak ada terorisme dan sebagainya di Pondok Pesantren Al Zaitun. Kemudian sekali waktu lagi dia menyampaikan ada dugaan PPATK. Kemudian ada lagi dugaan segala berkait dengan bos dan dengan berbagai statement. Ya, kemudian ada lagi statement yang dia sampaikan ada sumbangan dari B.J. Habibie 1,2 triliun. Kemudian namun di akhirnya Pak Mahfud MD sendiri menyampaikan statement yang baik. Kemudian jadi statement baik ini yang kemudian menghapuskan gugatan yang sebelumnya ini menurut Anda adalah fitnah sehingga Anda menggunakannya sebagai dasar gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu. Selesai kemudian pencabutan gugatan terhadap Menko Polhukam. Anda juga mengatakan kali ini akan menggugat pihak lain inisial RK begitu. Ridwan Kamil. Ya, Mas Hendra ya? Ya. Oke, kalau kali ini apa dasar gugatannya? Karena kami belum bisa sampaikan ya saat ini, mungkin nanti akan kita press release-kan, kita sampaikan ke media kalau secara administrasi sudah selesai ya. Tentunya ada hal-hal pertimbangan yang kita masukkan ke dalam gugatan ini berkait dengan kinerja dan apa yang dilakukan selama ini dalam menghadapi persoalan klien kami berkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun. Artinya ucapan-ucapan juga kah yang keluar dari mulut Ridwan Kamil? Ya, ada beberapa kalimat yang menyampaikan yang hal-hal yang di luar kewenangannya tentunya ya berkait dengan penutupan pondok pesantren, pengambil alihan pondok pesantren, kemudian pembentukan tim investigasi yang tidak diselesaikan pekerjaannya kemudian dilimpahkan ke Pak Mahfud MD ya, yang kemudian persoalan ini liar dan tak terkendali kemana-mana, bergeser ke persoalan lain, mulai dari pembekuan rekening klien kami sehingga berdampak kepada seluruh santri, kebutuhan makannya terganggu, berdampak kepada persoalan ekonomi yang sedang berjalan di sana, pertanian, perkebunan, peternakan semua terganggu, sehingga ini berdampak kepada hal bergeser ya kepada hal yang tadinya sifatnya persoalan sosial jadi hak asasi manusia, karena terganggunya hak hidup manusia, terganggunya kesehatan, terganggunya
pendidikan yang terjadi yang diselenggarakan oleh pondok pesantren di Al-Zaitun. Ya tentunya ini jadi dasar yang sangat prinsip bagi kami melakukan gugatan itu. Ya harapan kami di sisi lain mungkin Komnas HAM juga bisa melihat dan menilai, memperhatikan bagaimana kejadian yang luar biasa terhadap pondok pesantren Al-Zaitun, persekusi terhadap pimpinannya, kriminalisasi terhadap pimpinannya, mulai dari hanya sekadar persoalan remeh-temeh, yaitu hanya jadi dalam ucapan-ucapan tataran dari Ridwan Kamil ini yang kemudian Anda anggap merugikan terhadap pondok pesantren Al-Zaitun maupun juga Panji Gumilang, karena kemudian dari ucapan ini diteruskan dalam proses hukum, begitu ya? Ya, betul. Jadi selain itu juga tadi kami sampaikan bahwa ada tim yang di SK kan dibentuk oleh Ridwan Kamil, kemudian itu tidak diselesaikan. Kita sudah ada kesimpulan harus tabayun ke pondok pesantren Al-Zaitun, semua diabaikan, kemudian diambil kesimpulan sendiri, memberitakan, menyampaikan laporan ke Pak Mahfud MD, diduga adanya pelanggaran ABCD, dan itu sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Ya tentunya harusnya saat itu Pak Ridwan Kamil nggak seperti itu langkah-langkahnya. Padahal dia sendiri sudah beberapa menugaskan mungkin Kemenak, menugaskan wakilnya ke sana. Entah apa yang terjadi. Saya pikir di antara mereka ada konflik internal, kepentingan tentang hingar-bingar yang akan terjadi. Kita paham lah apa yang akan terjadi. Entah. Tapi kalau nantinya ada ucapan yang membela, apakah akan ditarik lagi gugatannya? Ya kita lihat. Dari Ridwan Kamil? Iya. Kita lihat itu klien kami yang punya hak ya. Jadi hak menggugat atau mencabut seperti yang sudah dilakukan atas pertimbangan hal-hal yang baik itu tentunya kita apresiasi. Jadi saya harapkan dengan adanya misalkan berkait dengan gugatan klien kami ke Pak Mahfud MD ini diapresiasi dengan baik, karena kalau memang ini dicabut dan ada respon baik dari Pak Mahfud MD, klarifikasi datang ke pondok pesantren, menyampaikan hal-hal yang mendukung apa yang baik di sana, ya tentunya selesailah itu. Dan ini harus kita apresiasi, jangan digeser menjadi persoalan-persoalan lain yang kemudian memancing terjadinya ada sesuatu yang kemudian terus berkembang ya. Baik, Pak Hendra Effendi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.